Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kekuatan, Santo Yohanes Pembaptis, Engkau jadikan perintis jalan untuk kelahiran dan kematian putramu. Bantulah kami agar kami dengan tekun berjuang untuk mewartakan Injilmu, sebagaimana dia telah gugur sebagai martir kebenaran dan keadilan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 17 sampai 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu
di dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, seorang nabi besar yang dihormati oleh Yesus sendiri. Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini adalah kisah tragis tentang kematian dari Yohanes Pembaptis. Kisah ini dimulai dengan Herodes, seorang penguasa yang ragu dan lemah. Ia mengagumi Yohanes, bahkan merasa takut kepadanya. Namun, ia tidak memiliki kekuatan moral untuk melakukan apa yang benar. Ia terjebak dalam jaringannya sendiri, sebuah janji yang diucapkan di depan umum, yang dibuat demi sebuah pesta dan pujian. Di sisi lain, ada Herodias, seorang wanita yang penuh dengan kebencian dan dendam. Ia membenci Yohanes karena Yohanes berani mengatakan kebenaran tentang dosa-dosanya. Yohanes telah berkata kepada Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yohanes Pembaptis adalah gambaran dari keberanian. Ia tidak takut pada kekuasaan, tidak takut pada konsekuensi, dan tidak peduli dengan popularitas. Ia hanya peduli dengan kebenaran. Ia adalah suara yang berteriak di padang gurun. Ia bersedia mati demi kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu tidak populer dan mengancam jiwanya. Ia adalah seorang martir, seorang saksi yang setia kepada Kristus. Timbul sekarang pertanyaan, lalu bagaimana dengan kita? Seringkali kita hidup di tengah masyarakat yang takut akan kebenaran. Kita takut untuk berbicara tentang iman kita, tentang apa yang kita yakini, karena takut akan penolakan atau cemoohan. Kita cenderung memilih jalan yang mudah dan aman. Kita sering berkompromi dengan dosa dan kejahatan, hanya untuk menghindari konflik atau untuk menyenangkan orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui teladan Santo Yohanes Pembaptis, kita dipanggil untuk merenungkan, apakah kita berani untuk berbicara tentang kebenaran bahkan ketika itu sulit? Apakah kita bersedia membela ajaran gereja bahkan ketika itu tidak populer di masyarakat? Apakah kita bersedia menjadi saksi yang setia bagi Kristus bahkan ketika itu berarti kita harus menderita? Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa kebenaran Kristus akan selalu menang. Meskipun tubuh Yohanes mati, suaranya tetap hidup dan kesaksiannya tetap relevan hingga saat ini. Maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari terus kita memohon kepada Tuhan melalui perantaraan Santo Yohanes Pembaptis, agar kita diberikan keberanian untuk menjadi saksi yang setia dalam kebenaran dan kasih-Nya, tanpa takut kepada siapapun. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.